Saat ini kesempatannya itu sudah tertutup. Tinggal menunggu karmanya jatuh saja. Karmanya pasti jatuh. Ya, bukan saya mendahului Tuhan, bukan. Tapi saya sudah juga mengingatkan apa yang harus saya sampaikan. Nah, pada saat sekarang ini, pada saat waktu ini adalah waktu yang tepat untuk saya mengatakan bahwa karmanya pasti jatuh. Stephen Ardian, itu harga masih di atas angin bisa menjarakan NM. Sebenarnya awalnya seperti itu ya, Stephen. Awalnya seperti itu. Tapi kesini-sini, ya, kalau kamu bisa lihat ya, kalau kamu bisa lihat, seakan-akan dia ini merasa hal yang bodoh ya. Kalau saya bilang dalam tanda kutip ya, bodoh mengikuti arahan dari seseorang ya, yang mana menyebabkan kehancuran dari bisnisnya ya. Itu kan saya sudah ramal ya di awal-awal ya, untuk bisnis RG ke depan akan seperti apa, dan itu sudah terbukti ya. Jadi sebenarnya dengan naiknya kasus ini, bisnisnya bukan malah menjadi aman, bisnisnya malah semakin hancur, berantakan, ambiar ya. Mungkin kalian yang melihat live-nya sekarang ya, banyak sekali ya yang sudah membuat VT ya. Kalian bisa lihat lah, itu banyak VT yang beredar. Ketika diklik orang yang membeli atau yang bertanya ya, itu akun-akun tuyul guys. Kebanyakan itu akun tuyul semua. Apa nggak sakit itu? Ya, apa nggak sakit itu? Dia sudah bayar untuk bazar misalkan ya, untuk membeli akun-akun tuyul buat support bisnisnya misalkan gitu ya. Kemudian yang beli cuma 1-2 ya. Yang beli cuma 1-2. Jadi apa yang dia keluarkan dengan apa yang dia terima itu nggak sebanding. Saat ini kesempatannya itu sudah tertutup. Tinggal menunggu karmanya jatuh saja. Karmanya pasti jatuh gitu. Ya, bukan saya mendahului Tuhan, bukan. Tapi saya sudah juga mengingatkan apa yang harus saya sampaikan. Nah, pada saat sekarang ini, pada saat waktu ini adalah waktu yang tepat untuk saya mengatakan bahwa karmanya pasti jatuh itu untuknya. Apakah bisa dirubah karma itu? Tidak bisa. Sudah tidak bisa. Kesempatan itu saya melihatnya sudah tertutup. Dari sisi keilmuan yang saya punya, kesempatan untuk dia dan mereka yang ada di sana itu sudah tertutup pintunya. Banyak sekali yang mendoakan untuk seorang Nikita Mirzani di sini. Bahkan di tengah malamnya mereka berdoa. Beberapa ada yang berdoa untuk agar supaya karmanya cepat turun. Agar karmanya cepat turun, guys. Ini sudah ada yang berdoa seperti itu. Energinya itu sudah sangat besar sekali, guys. Dan itu sudah tertutup. Ya, kembalinya itu kan ada bukti baru kalau misalkan benar-benar itu terbukti sebagai illegal access ya. Yang pasti kubu RG saat ini sedang ketar-ketir. Kubu RG saat ini sedang ketar-ketir karena ini sudah naik sidik, guys. Persiapkan aja ya. Uangnya lebih banyak lagi yang akan keluar. Persiapkan uangnya lebih banyak lagi yang akan keluar. Dan akan ada yang mendekati lagi. Akan ada yang mendekati lagi dan mencoba untuk mengambil suatu kesempatan ya, untuk keuntungan dirinya pribadi ya. Ini yang saya lihat ya. Oh Mayati, semoga cepat bebas. Iya. Nikita Mirzani, sosial media gue jadi sekarang ini tidak ada gairah-gairahnya. Yang biasa gue bikin story banyak banget, gue nge-up dia gitu loh. Story dia yang bikin gue ngakak ngikik, sekarang udah nggak ada gitu. Aduh, jangan senyap gini aja guys. Gue bilang memang gue suka banget, gue ngefans sama beliau. Dan beliau adalah seseorang yang single mother, dan sekarang beliau punya 3 anak juga. Bukan gimana-gimana, gue memang ngambil dari sisi positifnya aja ya. Terlepas dari semua case-case-nya itu, tapi sosial media gue itu sepi banget.
justice for her. Dia cuma ngelindungin kita kemarin itu. Dia orang yang terpenting adalah gue kangen suara dia, gue kangen suara teriakan dia. Apalagi lo lihat nih pemerintahan sekarang ya, maksudnya pemerintah Indonesia sekarang lagi nggak baik-baik saja. Gue pengen dia komen salah satu gitu, komen salah satu masalah mobil tuh, mobil yang nggak layak, mobil yang nggak pantas lah buat gubernur itu. Pengen banget teriakan dia. Kangen sih, kayak sosial media gue sepi banget, kayak nggak ada huru hara gitu. Terkadang nih ya, hidup kita udah stres, kerja pulang balik pagi pulang malam, butuh sesuatu yang bikin kita refresh gitu. Itulah, cepatlah keluar nih kita, Kak Niki, cepatlah. Insya Allah, amin, dipermudahkan segala, cepatlah. Kasasi itu adalah upaya hukum biasa yang berlaku di negara yang menganut Eropa Continental Justice System seperti Belanda dan Prancis. Upaya hukum kasasi dilakukan itu pasti karena tidak puas terhadap putusan dari pengadilan tinggi yang sudah dibacakan amar putusannya. Makanya melakukan upaya hukum kasasi. Apakah sah-sah saja? Karena ini menguji peraturan perundang-undangan, menguji sebuah putusan yang sudah diputuskan oleh hakim pengadilan tinggi agar hakim majelis hakim agung di Mahkamah Agung itu memutus sesuai dengan memori kasasi dari terdakwa, kira-kira begitu, dan kuasa hukum terdakwa. Apakah putusannya sama dengan tuntutan atau sama dengan putusan pengadilan tinggi atau di atas yang namanya ultra petitum? Ingat, pengadilan negeri itu lokasinya beda dan hakimnya beda. Kemudian pengadilan tinggi lokasinya beda, kantornya beda, dan majelis hakimnya beda. Begitu juga di Mahkamah Agung. Hakim Agung Kasasi gedungnya beda, hakimnya beda. Mereka boleh membatalkan putusan di bawahnya, boleh menyamakan, boleh sama dengan tuntutan, boleh di atas tuntutan. Kuncinya begini, pada saat membuat sebuah memori kasasi, apa dokumen tambahan yang bisa dihadirkan agar hakim agung yang ada di Mahkamah Agung memutus sesuai dengan memori kasasi? Kalau masih sama dokumen yang dilampirkan, tidak ada dokumen baru, misalnya dari saksi ahli mana dan lain-lain, atau mungkin alat bukti yang mestinya belum disampaikan dan disampaikan sekarang, itu akan memiliki konsekuensi yang besar dan putusannya bisa jadi akan naik. Karena majelis hakim biasanya di tingkat atas, di tingkat Mahkamah Agung, itu akan membatalkan putusan pengadilan tinggi. Nah, dengan membatalkan putusan pengadilan tinggi, otomatis diuji oleh hakim agung tersebut. Putusannya kemungkinan besar ada 4. Pertama, akan memutus di atas 11 tahun. Yang kedua, akan memutus di bawah 11 tahun, tapi di atas 6 tahun. Berikutnya akan memutus di bawah 6 tahun. Berikutnya adalah putusan yang kita sebut bebas dari hukum. Nah, dari putusan 4 tadi, itu adalah hak prerogatif dari Hakim Agung, Mahkamah Agung. Kuncinya, parameternya, kuasa hukumnya memberikan alat bukti yang sama atau alat bukti yang berbeda atau alat bukti yang lebih kuat bahwa tindak pidana yang didakwakan dan dituntut dan sudah diputus oleh pengadilan tinggi itu salah, misalnya dibantah argumentasinya. Tapi kalau nggak ada, sebenarnya sayang melakukan upaya hukum kasasi itu, karena berimpact akan naik hukumannya.
Tapi kalau ada alat bukti tambahan yang kuat, misalnya dari saksi ahli, dari saksi fakta yang belum dihadirkan pada saat di persidangan PN ataupun PT, itu good. Nah, ada nggak? Yang tahu adalah kuasa hukumnya sebenarnya, kuasa hukum dari NM tersebut. Apa yang Anda hadirkan? Apakah hanya memenuhi hukum acara saja dengan mengirim memori kasasi? Kemudian jaksa membuat kontra memori kasasi, sehingga putusannya kan akan dipilih oleh hakim agung tersebut. Apakah sesuai dengan memori kasasi atau sesuai dengan kontra memori kasasi? Kalau sesuai dengan kontra memori kasasi, ya berarti hukuman akan naik. Tapi kalau sama approve dengan memori kasasi dari terdakwa dan kuasa hukumnya, bisa jadi hukumannya akan turun. Makanya di sini memang dilematis sebuah upaya hukum tersebut, karena kita tidak bisa memprediksi akan naik, akan turun, akan sama, atau bebas. Tapi parameternya satu, adakah alat bukti tambahan yang baru yang belum dihadirkan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dilampirkan sebagai memori kasasi. Kita tunggu saja putusan majelis hakim, dan majelis hakim pengadilan tinggi sama Mahkamah Agung itu sama, pengadilan tertutup sekaligus handicap, karena tidak dilihat oleh masyarakat, tidak dilihat oleh penonton. Jadi yang memutus adalah hakim 3 orang sama panitera, sidang 2 kali 3 kali, sudah selesai.